bagaimana data pemilih ini bisa kita rawat dan bisa menghasilkan data yang akurat nantinya berdampak kepada jumlah berapa surat suara yang akan dicetak, nanti termasuk juga TPS yang akan dibentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sarasi dimanapun berada, kali ini kita akan ngobrol soal sesuatu yang penting tapi sering dilewatkan, yaitu pemuktahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Kenapa data pemilih harus selalu diperbarui, apa tantangan pengawasan di lapangan, dan peran masyarakat itu seperti apa. Nah, kita sudah bersama Bapak Yuhendra, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Selamat datang Pak Yuhendra, terima kasih sudah hadir. Siap, terima kasih sama-sama Pak Zali. Langsung aja nih Pak, PDPB ini istilah yang mulai sering terdengar nih di saat ini kan, tapi banyak yang belum paham. Bisa dijelaskan nggak secara singkat apa itu PDPB dan kenapa penting, Pak? Baik, terima kasih Zali. Baik, sahabat Sarasi dimanapun Anda berada. Nah, di mana berdasarkan amanat dari Undang-Undang 7 2017 itu dikuatkan juga dengan PKPU 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, memang di Bawaslu pun juga ada Perbawaslu 1 2025 bagaimana kita diatur untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan yang mesti dijalankan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, dan juga diawasi oleh Bawaslu. Nah, PDPB ini sangat penting karena ini di aturan tersebut dijelaskan KPU mesti melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini secara bertahap minimal 1 kali dalam 3 bulan. Artinya dalam 1 tahun itu pemutakhiran ini dilakukan 4 kali Pak Zali. Nah, kenapa ini penting? Karena ini adalah salah satu upaya bagaimana data pemilih ini bisa kita rawat dan bisa menghasilkan data yang akurat nantinya untuk menyongsong pemilu ataupun pemilihan di 2029 mendatang. Sehingga memang ini telah dilakukan termasuk di Kabupaten Agam sendiri Pak Zali. Baik, Pak. Nah, kemudian apa yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu dalam proses PDPB ini, Pak? Nah, untuk fokus pengawasan kita sendiri, yaitu yang pertama terkait dengan akurasi data yang dimutakhirkan oleh KPU ini, termasuk juga bagaimana prosedur yang dilakukan oleh KPU dalam proses pemutakhiran data pemilih ini. Nah, kita juga selain itu kita juga mendorong seluruh pihak ini untuk terlibat aktif dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Agam ini, Pak Zali. Kemudian ini Pak, Bawaslu kan terkenal nih sama jargon pencegahannya nih. Kalau Bawaslu Agam sendiri ini gimana nih pencegahannya dalam proses pengawasan PDPB ini? Bawaslu tagline itu cegah, awas, tindak gitu kan. Nah, ini memang upaya pertama yang kita lakukan, mesti melakukan upaya pencegahan. Nah, dalam hal ini kan yang menjadi tiangnya itu adalah KPU yang melakukan pemutakhiran data ini, sehingga memang kita mengimbau kepada KPU agar mereka melakukan proses pemutakhiran data ini secara sesuai dengan prosedur yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mengimbau kepada pihak-pihak yang dalam hal ini contohnya nanti partai politik ataupun peserta pemilu dan juga masyarakat untuk sama-sama mengawal proses ini, sehingga kalau nanti ini kan peserta pemilu nih, mereka yang akan berdampak langsung nih, misalnya dia berdampak langsung terhadap pemilih ataupun orang yang ditetapkan sebagai pemilih nantinya. Nah, begitu juga dengan masyarakat kita, mereka ini berkaitan langsung dengan hak mereka sebagai warga negara, yaitu hak pilihnya. Nah, dengan mendorong masyarakat ini agar mereka ikut aktif melakukan pengawasan
dan memastikan bahwasanya dirinya juga terdaftar sebagai pemilih di data pemilih berkelanjutan di Pak Zali. Berarti peran masyarakat sangat dibutuhkan Ya, betul, Bawaslu betul. Agam ya. Nah, kemudian ini Pak, kalau sahabat ketahui ya, Kabupaten Agam ini kan salah satu kabupaten yang sangat luas di Provinsi Sumatera Barat, bahkan geografisnya itu ada gunung, ada danau, bahkan laut. Laut, Nah, ya. ya. Nah itu kemudian ada juga daerah yang berbatasan dengan kabupaten lain yang mungkin sulit diakses atau dijangkau. Nah itu bagaimana pengawasannya itu, Pak? Nah, kalau di masa tahapan kemarin kita bisa memanfaatkan ada namanya sahabat-sahabat kita Panwascam, ada namanya PKD. Nah, kalau untuk saat ini memang kita mengintenskan dengan cara berkolaborasi dengan kelompok masyarakat ataupun dengan pemerintahan nagari. Nanti bagaimana semua komponen-komponen ini bisa bergerak dan mengawasi seluruh tahapan terkhusus di pemutakhiran data pemilih. Nah, kita juga telah menjalin kerjasama dengan pemerintahan nagari. Alhamdulillah selama ini kita disupport oleh pemerintah nagari di Kabupaten Agam ini data berkaitan dengan yang dibutuhkan untuk pemutakhiran data pemilih ini. Dan beberapa nagari itu mengirimkan data-data baik orang yang telah meninggal dunia, orang yang alih status, termasuk juga ada masyarakat kita yang pindah masuk dan pindah keluar. Sehingga ini dengan peran aktif dari pemerintah nagari ini kita di Bawaslu sangat terbantu, sehingga memang kita bisa memastikan bahwasanya masyarakat kita ini mereka ini sudah mempunyai hak pilih, atau memang pemilih kita ini tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih. Mereka ada yang meninggal ataupun menjadi alih status dari sipil ke TNI ataupun Polri, Pak Zali gitu. Perlu saya ketahui ini ternyata kan pemerintah nagari atau pemerintah desa di Kabupaten Agam itu sangat mensupport Bawaslu Kabupaten Agam, terutama dalam hal data pemilih ini, hal yang sangat baik ya. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah nagari di Kabupaten Agam. Nah, kemudian untuk tantangan dan hambatan di lapangan ada nggak nih Pak? Nah, sebenarnya kalau berbicara tantangan tentu ada gitu kan, hambatan juga demikian. Namun dengan koordinasi kita dengan segala pihak, mulai dari pemerintah daerah sampai pemerintah nagari dan juga stakeholder lainnya, sehingga memang apapun tantangan-tantangan itu mesti kita jadikan ini sebagai motivasi kita. Bagaimana kita bisa mewujudkan pemilu yang lebih baik di masa yang akan datang, Pak Tadi. Nah, untuk kan ada nih kategori pemilih pemula atau Gen Z lah ya, mungkin termasuk pemilih salah satu pemilih yang memiliki saham mayoritas dalam jumlah suara atau pemilih. Nah, ini bagaimana pendekatan yang dilakukan Bawaslu Agam nih agar mereka terdata dan paham terhadap hak pilihnya ini, Pak? Baik, ini pertama yang kita lakukan itu memastikan mereka itu terdaftar sebagai pemilih terlebih dulu, Pak Zali. Kita pastikan bagaimana mereka terdaftar sebagai pemilih. Nanti untuk bagaimana mereka bisa berperan aktif, setidaknya datang ke TPS untuk menyalurkan suaranya di saat pemilu di masa yang akan datang. Nah, mulai dari saat ini kita mencoba bagaimana mengajak generasi muda kita atau pemilih pemula yang kita kenal ini pertama melalui media sosial, karena memang saat ini mereka melek teknologi, memanfaatkan teknologi untuk merangkul komunitas-komunitas ataupun pemilih pemula kita ini untuk berperan aktif. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga akan memiliki program yang namanya datang ke sekolah. Nah, ini nanti kita akan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Agam untuk melakukan sosialisasi dan memberikan pendidikan politik kepada generasi muda kita ataupun pemilih pemula, sehingga memang
mereka tergugah nanti bahwasanya memilih ini adalah hak mereka, karena mereka bisa mempergunakan hak mereka ini untuk di masa yang akan datang, Pak Sandi gitu. Nah, ada juga nih yang bertanya nih Pak, PDPB ini apa sih bedanya dengan DPT? Nah, apa PDPB ini sudah final gitu seperti DPT gitu? Nah, ini kalau DPT itu nanti ditetapkan di beberapa bulan sebelum hari pemilihan. Nah, ini kalau PDPB ini dimutakhirkan minimal 1 kali 3 bulan di tingkat kabupaten kota. Namun ini akan menjadi acuan nanti untuk DPT yang akan dipakai di pemilu yang akan datang. Nah, otomatis ini akan berubah nih angkanya dari triwulan pertama, triwulan kedua dan seterusnya akan ada pergerakan data. Nah, berbeda dengan DPT. Kalau DPT nanti itu sudah ditetapkan, itu juga akan mengacu berapa logistik ataupun surat suara yang akan dicetak oleh KPU nantinya di pemilu yang akan datang. Berarti data pemilih ini berkaitan dengan logistik pemilu Pak ya? Berapa banyaknya gitu, berarti harus sangat-sangat akurat. Ya tentu, ini memang harus kita sebagai penyelenggara pemilu ini mesti kita akuratkan betul ini berkaitan dengan data pemilih ini. Kenapa? Ini akan berdampak kepada jumlah berapa surat suara yang akan dicetak, nanti termasuk juga TPS yang akan dibentuk. Nah, tentu kalau seandainya data ini telah akurat, kita juga akan bisa, saya rasa akan mengurangi beban negara berkaitan dengan logistik dari pemilihan ini, Pak Tadi. Sehingga memang kalau memang sudah dari triwulan ke triwulan itu data ini bisa kita akuratkan semaksimal mungkin, dan benar-benar orang yang terdaftar sebagai pemilih itu adalah orang-orang yang masih memenuhi syarat, dan juga memastikan orang-orang yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih itu memang terdaftar mereka, sehingga mereka tidak kehilangan hak pilihnya di pemilu nantinya, Pak Sandi gitu. Kemudian berdasarkan pengalaman nih Pak atau potensi ya, ada nggak sih potensi penyalahgunaan data pemilih ini, atau apa sih yang sering bermasalah terkait data pemilih ini? Nah, selain yang tadi kita baca Pak tadi, kalau potensinya tentu ada kemungkinan nantinya data-data orang yang telah meninggal dunia ini bisa dimanfaatkan oleh oknum yang memiliki kepentingan di sini untuk bisa jadi disalahgunakan. Tentu ini akan berdampak kepada proses pemilu yang kita jalani. Contohnya saja, si A ini telah meninggal, ternyata masih terdaftar sebagai pemilih, dan di saat pendistribusian C pemberitahuan ini diterima oleh pihak lain. Nah, nanti di hari H bisa saja ini juga disalahgunakan. Tentu ini mesti kita atasi dari jauh-jauh hari, Pak Tali. Dan juga ada kemungkinan orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih ini mereka berpotensi kehilangan hak pilihnya di hari pemungutan suara nantinya, Pak Tali. Tentu ini mesti kita dari awal ini mesti kita perhatikan betul agar kesalahan-kesalahan itu tidak muncul ataupun tidak ada dimanfaatkan oleh oknum-oknum lain di masa pemilu nanti, Pak Tadi. Berarti kan dari poin-poin yang kemungkinan ada potensi-potensi masalah ini, jadi bagaimana nih peran Bawaslu mengkolaborasi antara Bawaslu Kabupaten Agam dengan KPU Kabupaten Agam, masyarakat dan stakeholder lainnya ini Pak? Nah, memang kita dalam hal pemutakhiran data pemilih ini kita berkolaborasi dengan seluruh pihak stakeholder ini, baik itu KPU ataupun pemerintahan nagari, pemerintahan daerah dalam hal ini Disduk Capil, dan memastikan bahwasanya kalau memang ada data-data orang yang telah meninggal ataupun orang yang telah tidak lagi memenuhi syarat ini sebagai pemilih, nanti akan bagaimana kita pastikan sesuai dengan regulasinya mereka tidak lagi terdaftar sebagai pemilih. Nah, kadang yang menjadi polemik itu adalah orang yang meninggal itu belum diterbitkan atau belum ada akte kematian yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tentu dalam hal ini Disduk Capil dalam hal mengeluarkan surat
akte kematian tentu harus ada ahli waris yang mengajukan permohonan terkait ini gitu. Nah, ini kendala kita selama ini karena banyak masyarakat kita yang kita temukan ternyatanya yang bersangkutan telah meninggal dunia, tapi akte kematian belum diurus oleh ahli warisnya gitu kan. Sehingga memang KPU tidak bisa mengeluarkan yang bersangkutan dari data pemilih gitu karena secara dokumennya belum ada bukti dukung bahwasanya yang bersangkutan telah meninggal dunia gitu. Oke. Ya, luar biasa ya. Terima kasih Pak Yohendra atas informasi dan penjelasannya. Mungkin ada closing statementnya atau pesannya untuk kita semuanya. Ya, baik sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Agam terkhususnya, mari kita pastikan kita telah terdaftar sebagai pemilih di daftar pemilih berkelanjutan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada perubahan data, kalau baik itu ada yang baru berusia 17 tahun atau sudah menikah, maka agar melaporkan ini kepada KPU ataupun kepada kami agar nanti bisa didaftarkan sebagai pemilih di Kabupaten Agam. Begitu juga ada masyarakat kami yang baru pindah baik itu dari luar Kabupaten Agam ke Kabupaten Agam, nanti agar ini dokumen kependudukannya yang paling penting itu dipastikan itu sudah diurus, nanti akan dan pastikan juga silakan cek nanti apakah sudah terdaftar atau belum. Nah, kami juga mengimbau kepada seluruh pemerintahan nagari kalau ada informasi-informasi yang berkaitan dengan kependudukan ini, kami berharap nanti bisa diberikan kepada kami. Mungkin itu Pak Wali, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sahabat, kita tahu ya pemilu yang jujur dan adil itu tidak bisa tercapai tanpa daftar pemilih yang akurat. Nah, untuk sahabat Sarasi, jangan tunggu menjelang pemilu baru peduli, yuk cek datamu dari sekarang. Karena satu data bisa menentukan hak jutaan orang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.